Beasiswa di BPSDM ini sebagian besar untuk sekolah-sekolah umum, tidak menyentuh untuk daerah. Dinas Pendidikan Daya Aceh mengadakan FGD Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada tolabah di Kriya Nuria Hotel Banda Aceh Rabu 11 Maret 2020. Azhari SAGMM selaku Ketua Panitia yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Daya Aceh dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian terpenting sebagai sarana untuk mendukung pendidikan daya. Kita pertama adalah memastikan ada juknis operasional dari kanun tersebut dalam bentuk 18 pergub yang harus datang. Ini membutuhkan energi. Kenapa membutuhkan energi? Karena kita sehari-hari masih mengadakan lek spesialis daerah istimewa dan sebagainya. Kita mencari celah dalam pergub ini bagaimana ada bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, bukan beasiswa. Karena bila nanti kita pakai diksi beasiswa, tentu nanti Kak Busra langsung itu kan sudah ada di sana. Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh Haji Usama El Madani SAGMM dalam sambutannya mengatakan kegiatan FGD tersebut merupakan bagian perintah dari Kanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Daya. Oleh karenanya, lanjut Usama, realisasi kanun yang menyangkut dengan pendidikan daya merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional agar segera terwujud. Oleh sebab itu, sudah menjadi beban moral dan konstitusional, Usama berharap upaya realisasi kanun ini juga mendapat dukungan politik. FGD yang kita lakukan hari ini dalam rangka melaksanakan perintah Kanun Nomor 9 tentang penyelenggaraan pendidikan daya. Ada 18 pergub yang harus kita siapkan agar kanun penyelenggaraan pendidikan daya itu bisa operasional. Pada hari ini salah satu pergub yang kita bahas di sini kita matangkan adalah rancangan pergub terkait dengan bantuan pendidikan untuk tolabah, untuk santri. Kita harapkan dengan selesainya pergub ini nanti Dinas Pendidikan Daya dapat memfasilitasi bantuan pendidikan yang dibutuhkan oleh para santri, para tolabah, termasuk Mahat Santri, Mahat Ali yang di Aceh telah ada 5 Mahat Ali. Kita harapkan dengan ada pergub ini nanti akan ada pemberlakuan yang sama, perhatian yang sama dari pemerintah Aceh terhadap anak-anak Aceh yang sedang menuntut ilmu, tidak hanya di pendidikan umum tetapi juga di pendidikan daya, para santri yang ratusan ribu orang jumlahnya. Terima kasih. Yang kami hormati dari misi-misi gubernur tadi. Dan di BPSDM juga tidak ada perwakilan dari daerah atau perwakilan dari seluruh SKPD itu wajib mengacu kepada itu. Baik undang tadi ya seperti bentuk tanam bos. Yang pertama terkait dengan Permendagri 19 suatu kegiatan yang sudah ada dasar hukum yang melandasinya itu wajib kita anggarkan. Aceh Senayan sebagai daerah istimewa daya juga masuk dalam yang istimewa. Masih dalam Hasil Saya selaku Kepala BPSDM Aceh sangat mendukung tentang rancangan peraturan gubernur tentang bantuan pendidikan bagi santri yang digagas oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah Aceh terhadap santri di seluruh kabupaten kota itu menjadi sama secara hukum dengan anak-anak kita yang berada di lembaga pendidikan yang lain. Berkaitan dengan pembahasan rancangan pergub tentang beasiswa kepada talabah ini,
kita akan mengkaji sesuai dengan Kanun Aceh nomor 9 2018 dan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh plus Undang-Undang 28 tahun 2018 tahun 2019 tentang pesantren. Nah, dalam penyusunan rancangan Pergub ini juga kita nanti harus melakukan Pergub ini karakteristik daya itu secara utuh. Di sini ada daya salafiyah, ada daya terpadu, jadi semua kena. Dan nanti juga kita harus mengatur bagaimana kaitan jenis-jenis beasiswa apa saja yang diberikan. Nanti kita bisa uraikan, ada beasiswa umum, ada beasiswa khusus. Nah, beasiswa umum nanti diperuntukkan kepada siapa? Apakah yang berprestasi, miskin? Nah, ini kita pilah kembali. Nanti persyaratannya juga, nanti di jenjangnya jenjangnya jenjang yang mana? Kita tentukan, kita batasi, kita konkretkan di Pergub ini. Nah, selanjutnya setelah pembahasan dikirim ke kami ke Biro Hukum sesuai ketentuan Permendagri 120, kita juga wajib mengirimkan ke Kemendagri untuk mendapat proses fasilitasi. Sekian, terima kasih. Rancangan Pergub pemberian beasiswa pada Salabah ini sangat penting dalam rangka untuk memberikan perhatian pemerintah Aceh kepada kaum santri yang selama ini mungkin kurang diperhatikan oleh instansi lainnya, baik itu instansi vertikal yang berada di Aceh maupun lembaga-lembaga lain yang memberikan beasiswa. Terima kasih. Saya kira apa yang digagas oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh sangat bagus dalam rangka keberpihakan kepada santri Daya Salabah. Tentunya terkait dengan ran Pergub ini menjadi bahan kajian bersama karena ada beberapa catatan dari saya. Ketika misalkan dalam kanun itu normanya adalah diatur dalam Pergub. Tapi kemudian kita mencoba melakukan sebuah lompatan hukum sehingga kesannya adalah dengan Pergub. Itu maknanya kita buat secara spesifik, dan tadi juga sudah diaminkan oleh Biro Hukum Sekda Aceh dimungkinkan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira ini menjadi sebuah lompatan baik dalam rangka keberpihakan kepada santri Daya Salabah. Makanya ini perlu kajian-kajian yang lebih strategis. Memang ini adalah langkah terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daya dalam rangka formulasi hukum. Kalau di hukum itu ada namanya ius constitutum dan ius constituentum. Hukum hari ini diberlakukan dan hukum yang akan diberlakukan. Nah, oleh karenanya paling penting juga menurut saya adalah bagaimana para pihak seperti Dinas Pendidikan Aceh yang selama ini juga mengelola beasiswa bagi santri Daya, itu ketika ini nanti ada tidak lagi mengelola. Nah, ini menjadi bagian penting catatan kita. Makanya juga saya berharap bahwa Dinas Pendidikan Aceh juga dilibatkan dalam proses FGD ke depan, sehingga mereka pada tahun 2021 misalkan tidak lagi mengurus tentang beasiswa bagi Daya, fakir miskin, santri yatim, santri piatu. Karena selama ini sejak 2018 yang saya ketahui bahwa Dinas Pendidikan Aceh pun mengelola santri, beasiswa santri bagi Daya Salafiyah. Karena terkait rancangan Aceh tentang beasiswa bantuan biaya hidup ini sudah dilaksanakan. Kami sebagai salah satu peserta yang menggunakan Undang-Undang Aceh sudah dilaksanakan dari pagi tadi sampai dengan sore tadi. Banyak hal-hal yang memang harus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan berkaitan dengan secara hukum. Ini pada prinsipnya ini sudah disetujui dan menjadi pedoman dalam penyelesaian kali ini. Sepertinya memang menjadi substansi hal-hal yang substansi untuk dimasukkan dalam rancangan ini, dan mungkin oleh panitia nantinya akan dilakukan kaji kembali rancangan ini untuk kemudian
dilakukan pembahasan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambut baik dengan adanya FGD seperti ini dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan Pergub terkait dengan pemberian beasiswa kepada santri atau talabah. Dan kegiatan hari ini sangat bermakna dan bermanfaat sekali dengan banyaknya saran-saran dan masukan-masukan yang diberikan oleh semua peserta hari ini, dan mudah-mudahan ini semua untuk kesempurnaan daripada rapor grup ini. Dan kita berharap juga bahwa rapor grup ini bisa didukung oleh semua pihak dan semua stakeholder, termasuk dari pemerintah daerah sendiri, dari DPRA dan juga dari pihak gubernur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nantinya ke depan kalangan Dayak akan bisa menikmati sedikit bantuan ini untuk peningkatan pendidikan di Dayak yang ada di Aceh. Dan ini akan bisa terlaksana dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sudah diundang ke sini membicarakan Pergub tentang beasiswa bagi talabah di Dayak di Aceh. Saya sangat senang dan saya melihat Pergub ini sangat memiliki arti penting, terutama dalam pengembangan Dayak di Aceh. Jadi kami berharap supaya Pergub ini dapat disahkan segera, dapat dipergubkan, dapat ditangani oleh Bapak Gubernur, Bapak PLT Gubernur, dan harapan kita pada Dinas Pendidikan Dayak terus berupaya mewujudkan cita-cita santri dalam menciptakan SDM yang baik di masa yang akan datang.